23 terkait dengan P2SK. Untuk tadi di awal disampaikan bahwa OJK itu memiliki peran dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai OJK terkait dengan industri jasa keuangan. Namun tidak hanya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, namun OJK sendiri itu memiliki fungsi untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Kemudian selanjutnya terkait dengan bijak kelola keuangan. Pasti bapak-bapak di sini pasti sudah mahir lah mengenai terkait dengan pengelolaan keuangan. Kenapa sih kita perlu mengelola keuangan? Karena untuk menjaga, kita nggak tahu ke depannya seperti inflasi yang terjadi, kemudian harga kenaikan yang terjadi, itu kan kita tidak bisa memprediksi. Contoh seperti beras tahun 2010 dulu pasti harganya masih di bawah 5.000 atau bahkan masih 5.000. Namun sekarang harga beras sendiri sudah mencapai harga 15.000 per kilonya. Itu mengalami kenaikan 3,1%, sekitar 3,1% per tahun. Seperti emas, yang saat ini emas pun juga, dulu emas masih sekitaran harga 500.000 per gramnya, sekarang sudah sampai 2 juta per gramnya. Itulah alasan itulah kenapa kita mesti bijak dalam mengelola keuangan. Kemudian apa sih yang perlu kita lakukan untuk pengelolaan keuangan? Nah, kita bisa melakukan pengelolaan keuangan itu bisa dengan menabung dan investasi. Instrumen yang bisa kita gunakan untuk menabung dan investasi itu bisa ke bank, itu berupa deposito, kemudian bisa ke pasar modal, itu dalam bentuk saham, reksadana, kemudian bisa tadi ke emas. Tapi kedepannya kita mesti berjaga-jaga nih terkait dengan investasi. Terkadang kan zaman sekarang tuh banyak sekali yang investasi yang bodoh, investasi yang iming-iming dengan bunga yang kecil, bunga yang besar, namun resiko yang kecil. Itu perlu kita waspadai gitu, karena tidak pernah ada yang namanya investasi dengan imbal return yang besar, namun resikonya kecil, itu pasti tidak ada. Itu perlu diwaspadai. Nah, OJK sendiri ini memiliki yang namanya bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk memberantas yang namanya aktivitas keuangan ilegal, seperti OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kominfo, Kepolisian, Kejaksaan untuk penanganan terkait dengan investasi ilegal. Namanya Satgas Pasti, Bapak. Lah, tugasnya tuh apa? Tugasnya tuh yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai aktivitas keuangan ilegal. Jadi aktivitas keuangan ilegal itu sosialisasinya tidak hanya dilakukan oleh OJK, namun dilakukan oleh anggota yang tergabung menjadi di dalam Satgas Pasti itu sendiri. Kemudian melakukan pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal. Nah, penanganannya yaitu dengan dilakukan pemeriksaan, kemudian menghentikan kegiatan investasi ilegal. Ketika kita menemukan adanya investasi ilegal, kita harus segera melapor baik ke OJK atau instansi terkait seperti ke kepolisian, seperti itu, dan memblokir situs aplikasi yang jika situs itu berindikasi investasi ilegal, seperti itu. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita tahu, ini tuh investasinya bodong atau legal atau ilegal. Nah, biasanya investasi bodong itu memberikan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat, itu perlu diwaspadai. Kemudian perekrutan get member seperti MLM seperti itu juga perlu diwaspadai. Kemudian terkadang memanfaatkan public figure untuk menarik minat-minat masyarakat, supaya kan banyak tuh sekarang kan ada beberapa public figure yang terjerat investasi bodong. Nah, itu tuh perlu kita waspadai. Jangan hanya kita tahu artis ini mengiklankan ini lalu kita langsung percaya bahwa itu investasi yang menjanjikan. Nah, itu perlu kita gali. Kemudian
mengklaim bahwa investasi itu memiliki resiko yang rendah atau bahkan tanpa resiko. Itu perlu kita waspadai. Bahkan kadang kan nilai saham, deposito